udah. Kan? Ya udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak, malam ini kita Zoom lagi yaitu pembelajaran 1.5 ya kakak-kakak ya. Sebelum kita masuk materi kita, silakan ketua kelas memimpin doanya dulu. Kepada ketua kelas saya persilakan. Terima kasih Kak Fasil. Baiklah, untuk mengawali aktivitas tatap maya kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kembali Kak Fasil. Terima kasih kepada Kak Deni. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai materi kita, saya selalu mengingatkan kesepakatan kita bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand saat ingin bertanya. Gangguan teknisi adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakter utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. 3. Peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda kita sesi hari ini yaitu backward design, 2. Pengembangan kurikulum, 3. Pemikiran Ki Hajar dan kurikulum merdeka. Aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Di sini akan saya jelaskan yang dimaksud dengan backward design, yaitu artinya perencanaan yang dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Sedangkan yang dimaksud dengan desain itu adalah suatu perencanaan pembelajaran yang dimulai dari identifikasi tujuan yang akan dicapai, kemungkinan merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan pencapaian tersebut secara umum, secara mundur ke belakang. Baik, kita lanjut. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum merdeka? Silakan kakak-kakak menulisnya di kolom chat atau raise hand langsung juga boleh. Oke, Kak Deni sudah memilih 7. Bagaimana yang lain? Sambil menunggu, silakan Kak Deni, mengapa memilih skala 1 sampai 10 tadi 7? Para kakak, di sini kita azan, kita break sebentar aja ya Kak, tapi tetap nasi. Silakan kakak-kakak yang lain memilih skalanya. Capek saya ngomong Kak ya, rupanya belum diaktifkan speakernya tadi. Ah, iya Kak.
Nggak apa-apa Kak, karena cara itu. Aduh. Azan dulu Kak ya. Iya, nggak apa-apa Kak, sambil nunggu kawan-kawan yang menulisnya Kak ya. Itu apa tuh? TL tiga-tiganya. Video, foto. Yang slide yang kita buat tuh. Yang mana? Tunggu azan dulu. Kenapa? Ya ngomong aja. Kenapa? Jam berapa tadi? Kakak silakan menulis skala berapakah yang kakak-kakak dalam pembelajaran backward design tadi, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak yang lain, ini baru Kak Deni. Silakan Kak Deni, mengapa memilih skala 7? Oke, baiklah Kak. Oke, udah. Nah, baiklah Kak. Kenapa saya milih 7? Kita ketahui sendiri backward design itu sama dengan desain mundur ya Kak ya. Jadi di situ kita sudah menentukan tujuan akhir sebelum melakukan. Berarti kita melakukan tujuan dulu baru kita rancang proses pembelajarannya. Jadi kenapa saya milih 7? Karena biarpun kita sudah tahu tujuan dan arahnya kemana, tapi dalam aktivitas pelaksanaan di lapangan belum tentu terlaksana sesuai apa yang kita inginkan, Kak. Karena bisa jadi dengan kondisi peserta didik, lingkungan, ataupun cuaca tadi sangat mempengaruhi itu, Kak. Jadi itu makanya alasan saya membuat angka 7 karena itu. Terima kasih kepada Kak Deni. Sama-sama Kakak. Yang kakak-kakak lain bagaimana? Silakan menulisnya di kolom chat.
Silakan kakak-kakak. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10. Oke, Kak Jack langsung. Silakan kepada Kak Jack. Menurut saya kakak dari skala 1 sampai 10, saya tetap di posisi 7 kakak. Karena pemahaman saya tentang background design tentang kurikulum ini dengan penyusunan modul, kita memang agak belum paham sepenuhnya kakak, karena kita kan masih tahap belajar dalam pemahaman background design ini kak. Dan mungkin itu aja kakak. Terima kasih. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Ada lagi? Atau ada beda skalanya? Ya, Karino tuh. Silakan kalau masih ada. Suaranya Kak Rin. Sama ya Kak Den. Mungkin kalau saya mungkin di angka 6,5 karena senior Kak Ari sama Kak Den ini lebih paham kan. Saya di bawahnya. Karena pemahaman saya tentang background itu aja Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Oke. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Oke, silakan Kak Ari. Izin Kak Fasil, kakak semua menjawab. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu adalah, dan yang saya ketahui ya kakak, mau nanti ditambahkan, untuk meningkatkan keterampilan motorik siswa dan membuat siswa itu aktif dalam kegiatan berolahraga untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka, tahu mereka gerakan itu bagaimana, dan apa Kak, satu yang paling penting Kak, membuat hidup sehat sepanjang hayat Kak. Nah, itu salah satu, itu yang paling pentingnya, hidup sehat sepanjang hayat. Terima kasih kakak, mungkin bisa ditambahkan sama kakak-kakak yang lain. Oke, terima kasih Kak Jack. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak? Silakan Kak Rita. Baik Kak Fasil, mohon izin tidak bisa membuka layar. Nah, menurut saya kenapa tujuan dari kurikulum PJOK? Nah, kemarin sesuai dengan perkembangan pendidikan anak usia dini, PJOK ini berperan aktif dalam perkembangan fisik. Nah, jadi PJOK ini merupakan pembelajaran yang penting, apalagi bagi pendidikan anak usia dini, Kak. Ini sangat penting sekali. Itu kalau menurut saya, Kakak. Terima kasih Kak Rita. Silakan Kak Deni. Kak Deni, suaranya tidak Masih terdengar. mute Kak Deni. Yes. Maaf. Oke, baiklah. Tadi kan sudah disampaikan sama kakak-kakak yang lainnya, sebetulnya itu juga mau yang saya sampaikan, cuma ada saya menambahkan sedikit ya. Kenapa PJOK diterapkan di pendidikan sekolah ya? Karena PJOK mengembangkan potensi siswa melalui aktivitas fisik yang terarah, yang menyenangkan dan edukatif. Kemudian ditambah lagi mendukung perkembangan fisik dan membantu peserta didik dengan gaya hidup aktif, sehat, dan produktif yang masa yang akan datang. Terima kasih, Kak. Suaranya, Kak. Kak Fasil, suaranya. Silakan Kak Andes, sudah menulis di kolom chat, dibacakan Kak Andes. Memang kurang fokus kayaknya sekarang. Banyak yang mic-nya yang ngomong sendiri mati.
Oke, silakan Kak Zaskia. Terima kasih Kak Pasil. Saya memang sangat setuju dengan beberapa tanggapan dari kakak-kakak semua. Tujuannya itu ya agar peserta didik sehat dan bugar sepanjang hayat. Cuman saya ingin menambahkan sedikit tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu dapat meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Selain yang tadi itu adalah dia meningkatkan kebugaran jasmaninya. Kemudian mungkin bisa melatih mental. Sebenarnya tadi udah disampaikan oleh Kak Ari juga sama beberapa kakak yang lain tuh. Menurut saya dengan adanya pembelajaran PJOK karena dia tampil kali ya. Jadi peserta didik itu bisa melatih mentalnya, kepercayaan dirinya seperti itu. Kembali ke Kak Pasil, terima kasih. Sama-sama Kak, kita kasih emoji. Baik, kalau tidak ada lagi, kita lanjut materi kita. Main cepat itu habis. Oke. Menurut pencapaian pembelajaran PJOK, Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik di dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memiliki gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. 3. Membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fit play, kerja tim, dan inklusitas, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Baik, mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau resend untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Baik, silakan kakak-kakak menulis di kolom chat. Dengan pertanyaan yang ini, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan kakak-kakak menulis di kolom chat.
Silakan kakak-kakak menulis di kolom chat. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Oke, silakan Kak Deni. Baiklah, saya mungkin di sini ada dua jawaban. Mungkin kalau dibilang bisa ya belum 100% bisa. Karena kita pahamnya sudah, cuman secara realnya belum 100% sempurna, Kak. Kan gitu. Kenapa saya bisa, kan kenapa kok bisa saya menjawab seperti itu, kan gitu. Karena seperti itu, karena saya sudah ibaratnya memulai pembelajaran tadi dengan tujuan yang telah saya rencanakan terlebih dahulu, Kak. Dan kemudian saya bisa merancang penilaian dengan hasil belajar yang dicapai. Itu pun belum tentu, biarpun yang kita inginkan seperti ini belum tentu bisa tercapai sesuai yang kita harapkan, tetapi proses pembelajarannya sudah kita lakukan. Dan kemudian kita bisa mengevaluasi pembelajaran tadi berdasarkan apakah tujuan siswa tercapai dan bukan hanya selesai begitu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Deni. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Ada yang mau menambahkan? Atau punya pendapat sendiri? Silakan. Ayo Kak Anjar, bantu saya Kak Anjar. Kakak menulis di kolom chat. Pendiam Kak Anjar sekarang, heran apa. Pasaryawan tahapan ya. Bagaimana kakak-kakak yang lain jawabannya? Silakan ditulis di kolom chat. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan di sekolah kakak masing-masing? Izin ke Pasir daripada apa biar coba menjawab. Agak sunyi ya. Ini biar nggak sunyi. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kalau menurut saya pribadi, Kak, kalau untuk tujuan mata pelajaran itu sebenarnya semua kurikulum mungkin guru itu sudah tahu semua karena udah ada acuannya kan. Nah, mungkin dari dalam pelaksanaannya itu nanti terkendalanya. Untuk mencapai tujuan itu seperti memodifikasi modul ajar lah kalau sekarang. Kalau dulu RPP gitu Kak Fasil. Kalau untuk tujuannya baiklah, tahu paham tujuan mata pelajaran itu, tujuan pembelajaran itu tahulah Kak. Terima kasih Kakak. Karena di prosesnya Kak ya. Ya, prosesnya, proses untuk mencapainya itu yang agak kadang terkendala. Situasi kondisi tidak mendukung kadang. Ya, itu. Kalau tujuannya itu semua kita pasti sudah tahu kalau paham, tujuannya. Biarkan Kak Kia dulu, dia mau ngomong dia. Nanti marah pula. Ada Kak Kia. Silakan Kak Kia. Terima kasih Kak Fasil dan kakak-kakak semuanya. Menarik ya jawaban dari Kak Deni sama Kak Ari tadi. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Sebenarnya kembali ke gurunya kalau menurut saya, karena setiap guru itu memiliki cara dan variasi tersendiri. Karena terkadang guru itu sebelum melakukan pembelajaran, artinya kan di awal pembelajaran mereka buat modul dulu atau perangkat ajar gitu kan, itu kan ada tujuannya, setiap materi yang akan disampaikan. Tetapi kembali lagi apakah sudah memahami dengan baik, ya tergantung pembelajaran ataupun materi yang diajarkan. Terkadang ketika misalkan pembelajarannya contohnya di Penjas, misalkan untuk gerak
Tujuan pembelajarannya apa? Misalkan ini tujuannya. Terkadang kita memiliki keterbatasan, bisa keterbatasan waktu, bisa keterbatasannya nanti bisa berupa sarana dan prasarana, sehingga tidak tercapai karena keterbatasan itu gitu. Jadi, tetapi secara garis besarnya, kalau menurut saya para guru ataupun saya lah sedikit memahami. Kalau dikatakan sudah penuh memahami mungkin proses ya, tetapi kalau sudah memahami iya, karena kita kan idealnya harusnya iya, karena kita sudah membuat modul ataupun perangkat ajar yang di dalamnya ada tujuan pembelajarannya gitu. Dan sebelum kita memasuki kelas, sebelum kita memasuki materi, otomatis kita harus tahu dulu materinya apa, tujuannya apa gitu kan. Cuman kembali lagi, terlaksananya itu bagaimana? Betul juga yang dikatakan oleh kakak-kakak yang sebelumnya. Itu saja Kak. Terima kasih. Saya kasih dulu emojinya. Ya, memang seperti itu adanya ya Kakak. Kadang kita sudah paham tujuan, tinggal pelaksanaannya kadang kita melenceng di lapangan. Biasa gitu ya Kak. Kalau Karena guru tadi PJOK itu hebat-hebat Kak sebenarnya. Hebat-hebat guru PJOK itu. Yang kadang yang susah itu nanti Kak guru-guru kelas ini Kak, itu yang lebih fatal. Iya, sebenarnya ya, karena Nah, guru PJOK nih dia harus bisa memahami banyak loh. Dia selain dari Iya. memberikan pengetahuan, dia harus bisa mengenal karakteristik anak itu gimana nih. Ya, Harus ini, pokoknya semuanya. itu termasuk Iya kan? isu-isu sosial jadinya Kak. Iya, jadinya kalau anak diam, Ah. itu jadi permasalahan tuh bagi kita tuh. Iya. Kalau bagi kenapa anak itu bisa diam, tidak aktif seperti itu ya Kakak? kalau bagi kelas yang lain itu ya anak diam ya mungkin ya udah. Kalau kita jadi permasalahan bagi kita, kenapa ya anak ini ya? Gitu. Tuntutannya sebenarnya guru Iya. PJOK tuh sangat besar kalau menurut saya. Karena daripada dasarnya semua siswa itu pasti pandai melakukan gerakan olahraga kan gitu. Iya, tapi tidak mencapai ada tujuan yang kan? nggak tertarik gitu. Iya, tapi itulah dia, tapi tidak tercapai tujuannya kan. Misalkan Iya. anak itu menendang bola, tapi kita tidak bisa menuntut untuk anak itu menendang bola nih. Iya kan? Jadi otomatis kita lakukan sesuai kemampuan anak. Nah, itu kan tujuannya sebenarnya gimana? Tercapai nggak? Ya kalau pada gitu nggak tercapai. Nah, Ya, harusnya kan semua peserta didik harus tercapai tujuan pembelajaran kita. gitu. Realnya belum tentu ya. Ada lagi kakak-kakak pendapatnya? Ya. Ya, kita hanya bisa Menjadi kita. Tapi Kak, maaf Kak ya sebelumnya, mungkin lanjut, agak silakan Kakak. ibaratnya di sini tadi yang memang betul apa yang disampaikan tadi dengan kakak ya. Tetapi kalau kita mengacu pada kurikulum merdeka, itu kita sama saja kalau tidak sama menyalahi dengan kurikulum Kak. Karena kalau kurikulum tadi apapun kemampuan siswa, ya itulah pencapaiannya Kak. Karena kalau kita ratakan dengan tujuan kemampuan tadi, maka kita sudah menyalahi dengan kurikulum. Di situ maksudnya menurut saya. Mungkin dari yang lain ada lagi mungkin kan. Itulah kelebihan dari kurikulum merdeka, Kakak, bisa kita ganti dengan apa yang kita inginkan mempelajaran di sekolah. Karena di dalam kurikulum merdeka ini kita tergantung sekolah kita masing-masing, Kakak. Ada yang kita bisa ambil ada yang bisa kita tidak pakai gitu, Kakak. Nah, iya maksudnya itu. Kan oleh sekolah masing-masing gitu, Kak. Dengan fasilitasnya atau apapun memang seperti itu. Itulah keunggulan dari kurikulum merdeka. Bukan kurikulum merdeka tuh anak main bebas suka-suka. Tetapi dengan tujuannya juga seperti itu. Sesuai kemampuan anak tersebut Kak, kan? Kan dalam pembelajaran PJOK penting anak itu hidup bergerak hidup sepanjang hayat gitu. Kita kan hanya menyerahkan kepada peserta didiknya, bukan kita model sistem komando lagi. Ya, betul Kak. Bagaimana, Suai? Kalau lagi ya kita lanjut. Lanjut. Terus cepat habis 2 JP. Lama Kak. Berarti dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Bagaimana kakak-kakak bisa tercapaikah? Bisa. Kalau memang bisa, kita lanjut. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran.
untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. 1. Mendestifikasi pencapaian pembelajaran. 2. Menentukan metode penilaian. 3. Merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pesan kunci, backward design merupakan proses sistematif yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan pencapaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelesaikan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaian. Dalam menetapkan asesmen pembelajaran yang tepat akan mempermudah perumusan aktivitas pembelajaran untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut kakak-kakak, asesmen apa yang bisa kita lakukan untuk tujuan pembelajaran tersebut? Apakah asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda cocok dengan asesmen tersebut, atau lebih cocok adalah asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai perform rangkaian gerakan senam irama? Mana yang lebih cocok menurut kakak-kakak? Aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Menurut kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satuan kurikulum. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka, itu struktur kurikulum, pencapaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini bisa jadi kabar gembira bagi kakak-kakak dapat menyusun program dan relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Oke. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum merdeka. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagian dari pengembangan kurikulum pembelajaran PJOK? Apa saja yang selama ini kakak-kakak ibu anggap menjadi satuan pemikiran untuk dipelajari menurut di kelas PJOK?
Bagaimana kakak-kakak akan meningkatkan itu semua ke dalam? Berarti kita silakan kakak-kakak menulis di kolom chat lagi. Oke, silakan Kak Ari. Ya baik Kak, izin coba menjawab. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Berarti pertanyaannya tentang membuat modul ini Kak ya? Kalau menurut saya ya Kak ya. Berarti kalau selama ini masih Kak, saya akui kalau untuk pembuatan modul masih ATM, amati, tiru, modifikasi. Karena jujur karena belum tuh membuat modul sendiri itu memang belum bisa lah Kak. Tapi kalau sesuai dengan kondisi sekolah kita lah, kita bukan ambil comot di internet, jolot, nggak langsung itu semua kita buat. Karena kita kan ya sesuai dengan kondisi sekolah kita lah Kak. Coba kakak-kakak yang lain mana tahu yang udah ada yang udah bisa bikin modul, bisa berbagi kan. Ya, silakan. Terima kasih kepada Kak Ari. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Oke, Kak Aprino, saya Kalau saya Kak hampir sama. Cuman di dalam pembuatan modul kurikulum dari kurikulum Merdeka ini Kak, ada sesuatu hal yang lebih apa namanya ya, lebih real gitu Kak. Kita memberikan pelajaran ke anak tapi kita melihat gimana karakter anak itu Kak. Jadi di situ kita bisa menerapkan, apalagi kita mempraktekkan kan Kak, pelajaran praktek kan. Jadi kita berdiferensiasi itu tadi itu kan Kak, bisa melihat karakter kemauan anak-anak itu seperti apa, itu aja sih Kak. Dan penyesuaian juga terhadap lingkungan sekolah kita yang ada gimana di sekolah kita itu Kak. kasih kepada Kak Aprino. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Pendapatnya, program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Ada lagi? Kalau tidak, kita lanjut pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi satuan yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK-nya? Silakan. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Oke, silakan Kak Zaskia. Terima kasih Kak Fasil. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Kalau menurut saya yang paling bernilai itu yang saat dipelajari murid di kelas PJOK itu adalah kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh peserta didik, karena kalau saya dalam pembelajaran PJOK itu banyak dibuat per tim ataupun per kelompok. Jadi ketika peserta didik mempelajari bagaimana cara bekerja sama, bagaimana caranya untuk apa namanya itu ya, bergerak aktif, itu juga aktif selain bekerja sama aktif, dan ketika peserta didik bahagia dalam melakukan pembelajaran itu juga sangat hal-hal yang bernilai bagi saya. Itu Kak, terima kasih. Bagaimana kakak lain? Ya, dimaksud dengan Kak Zaskia memang ya. Oke, Kak Deni silakan tambahannya. Oke, hanya menambahkan karena semuanya sudah dijawab oleh Kak Jack sama Kak Kia ya, hanya saya menambahkan. Sini yang saya anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas itu, jadi Kak Kia bertanggung jawab ya Kak ya? Kerjasama ya Kak ya, Kak Kia bekerja sama tadi Kak Kia. Jadi kalau di sini saya menambahkan itu salah satunya murid menjadi bekerja sama, lebih bertanggung jawab
dan kemudian lebih bisa untuk berpikir secara kritis, itu maksudnya bisa mengatur strategi. Itu datangnya juga tadi seperti kelompok, berarti dia bisa mengatur strategi dan tadi bertanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya, sehingga mereka bisa saling solid, bekerja sama, aktif, dan bahagia, sehat bersama-sama juga. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih kepada Kak Deni masukannya. Iya, memang kita dalam pembelajaran PJOK ini yaitu tujuannya hanya satu ya Kakak, supaya anak itu aktif bergerak. Kalau anak tidak aktif bergerak, pasti kita yang risau. Kenapa? Tanda tanya itu pasti ada di pikiran kita. Kenapa anak ini seperti ini? Biasanya sehari-hari dia aktif, kok hari ini tidak, gitu kan Kak? Oke, baik. Kita lanjut lagi. Contoh misalkan kayak Kak Ari, hari ini kok nggak ngomong gitu, Kak Deni kok nggak ngomong, ada masalah kah? Tentu tanda tanya ya kakak-kakak ya semua ya kan? Ada apa gerangan? Ada apa gerangan? Biasanya dia selalu aktif, dia tahu tidak memang ya. Iya, takutnya lagi ada masalah yang Oke, terima Kak kasih. Anjar lagi sariawan mungkin ya kan? Ya Kak Anjar ya. Oke, baik. Kita Kak lanjut Rino lagi. sariawan ya. Bagaimana kakak-kakak akan mengidentifikasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana sedikit kakak masukannya? Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Bagaimana kakak-kakak? Oke, Kak Jaskia, saya persilakan. mungkin bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses mungkin dengan cara mengetahui ataupun melakukan kegiatan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan menerapkan merdeka belajar. Itu mungkin kalau menurut saya. Terima kasih Kak Pasil. Berarti silakan. Oke, Kak Deni silakan. Oke Kak, jadi bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan ya? Berarti apa ini? Oke. Bagai Ibu mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum. Oke. Jadi di sini kita sebagai guru ataupun sebagai tenaga pendidik, kita jangan hanya berfokus pada prakteknya saja, Kak. Ya, tetapi kita harus juga ke sisi lain seperti pengetahuan ataupun nilai-nilai kandungan yang dari kita lakukan tadi, Kak. Jadi kita bukan hanya praktek saja, jadi kita harus tahu nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam pembelajaran yang kita ajarkan tadi, baik itu contohnya mungkin gotong royong, kerjasama, kemudian bertanggung jawab, dan lain sebagainya, Kak. Nah, mungkin hanya itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Deni. Baik, kita akan coba lanjut lagi. Oke, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. 1. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 2. Konteks masyarakat. 3. Waktu. 4. Lokasi jam atau pelajaran. 5. Cakupan atau tahapan. 6 adalah teknologi. Aktivitas 3. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK?
Ada yang telah kita bahas merupakan karakter kurikulum merdeka, yaitu fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik, fleksibilitas pembelajaran, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial bagi budaya setempat. Karena kita sudah mempelajari kemarin di dalam sesi sinkronus modul 1.4. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar menggaris besar bawahi maksud pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki melakukan, bukan dasarnya. Hidup dan tujuannya kekuatan kodrat anak. Baik kakak-kakak, di sini kakak-kakak masih bisa ingin bertanya bagaimana tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan kakak-kakak boleh bertanya atau mengasih masukan, silakan. Sebelum kita masuk pada akhir sesi kita hari ini, apa tadi tentang yang kita pelajari yang kurang pahamnya, silakan kakak-kakak.